Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akhlak ya, betul. Nah, Ustaz, Baik, dengan Ana Yudi Rahmanto dari Bekasi. baik, Mohon izin jadi MC. baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah di kesempatan Ahad yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran materi akhlak dengan beliau Ustaz Mahmud Masmud. Semoga Allah rahmati beliau dan semoga dijaga kesehatannya. Kita akan langsung mulai, Ustaz. Ya. Kita sudah sampai terakhir di sifat buruk yang ke-13, hasad dan dengki. Iya. Baik. Selanjutnya kita masuk pengertian adab ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk kepada bagian kedua, yaitu masalah al-adab. Apakah ada perbedaan antara adab dan akhlak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara adab dan akhlak. Sebagian ulama mengatakan ada perbedaan antara adab dan akhlak. Mungkin nanti kita lihat ya. Dan bahasa ini dalam bahasa Indonesia juga itu, umpamanya orang ini tidak beradab, orang ini berakhlak. Tidak beradab, tidak berakhlak. Jadi di satu sisi keduanya memberikan pengertian yang sama. Ya. Di satu sisi ada perbedaan, umpamanya adab makan, adab tidur. Ya. Tidak dikatakan akhlak makan, akhlak tidur. Ya. Nah ini, dari satu sisi ada perbedaan, satu sisi ada kesamaan. Tapi nanti kita lihat. Ta'rifuha wal farqu bainaha wa bainal akhlaq. Dan sebagaimana biasa kita untuk melatih membaca ya silakan yang ada membaca. Nah, Ustaz, dengan Ukhti Rofiani dari Gorontalo, silakan. نعم. الوحدة الثانية الآداب تعريفها والفرق بينها وبين الأخلاق. تعريف الآداب: الآداب جمع أدب وهو ظرف وحسن. يقال ولد مؤدب أي ولد ذو خلق حسن. وردت رواية أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأما الفرق بين الآداب والأخلاق فهو أن الأخلاق تطلق على الطبيعة
والسجية وما يصدر من داخل المرء كالحياء والبخل. وأما الآداب فهي أعمال وأقوال مسنونة يتكلفها المسلم ليتزين بها كآداب النوم والأكل أو الصورة أو الطريقة الحسنة المقبولة التي يؤدي فيها الإنسان الأفعال أو الأقوال المشروعة التي تناسب الشريعة وغرض الدين أو الاجتماع. إذن فالآداب كلها خير وحسن، وأما الأخلاق فبعضها حميد كالصدق وبعض الأخرى ذميمة كالكذب، كما سبق ذكر بعض أمثلتهما. Selanjutnya Iwan Juwana. Nah, Ustaz. Tafadhal. Al-wahdatu tsaniyah al-adab ta'rifuha wal farqu bainaha wa bainal akhlaq. Ta'riful adab. Al-adabu jam'u adabin wa huwa dharfun wa husnun yuqal waladun mu'addabun ay waladun dhu khuluqin hasanin. Waradat riwayah addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Wa amal farqu bainal adabi wal akhlaqi fahiya annal akhlaqa tutlaqu ala tabi'ati wasajiyati wa ma yasduru min dakhilil mar'i kal haya'i wal bukhli. Wa amal adabu fahiya a'malu wa aqwalu masnunatun yatakallafuha al muslimu liyatazayyana biha ka'adabil naumi wal akal au suratu au tariqatu al hasanatul maqbulatul lati yuaddi fiha al insanul af'al awil aqwalal mashru'atil lati tunasibu mashru'atal lati tunasibu syari'ata wa gharadad dini au ihtima'i awil ijtima'i ya. Idan fal adabu kulluha khairun wa hasanun wa amal akhlaqu fa ba'duha hamidun kasidqi wa ba'dul ukhra damimatu kal kadibi kama damimatun kal kadibi kama sabaqa zikru ba'di amtsilatihima. Nah, silakan. Berikutnya Matna Laila. Al-tsaniyah al-adabu ta'rifuha al-adabu ta'rifuha wal farqu bainahuma wal farqu bainaha. Nah, ta'rifuha wal farqu bainaha wa bainal akhlaqi. Ta'riful adabi. Al-adabu jami'u al-adabu jami'u adab. Wa huwa jam'u adabin. Nah, Ustaz. Al-adabu jam'u adabin. Wa huwa dhafun wa husnun. Yuqal waladun mu'addabun. Waladun mu'addabun ay waladun dzu khulqin hasanin. Waradat riwayatun
Addabani Rabbi fa ahsana ta'dini. Ta'dibi. Ta'dibi. Nak Ustaz nggak kelihatan. Ya. Ahsana ta'dibi wa ammal farqu bainal adabi wal akhlaqi fahiya annal akhlaqa tutlaqu ala tabi'ati was sajiyati apa Ustaz? Yasduru. Nah, wa ma yasduru min dakhilil mar'i kal Hayai. Kal hayai wal bukhli wa ammal adabu. Nah, Ustaz. Wa ammal adabu fahiya a'malun wa aqwalun masnunatun yatakallafuha muslimu liyatazayyana biha ka'adabin naumi. Ya. Adabin naumi wal akli. Ya. Ada bin naumi wal akli awis suratu awit tariqatul hasanatu. suratu awit tariqatul hasanatul maqbulatul lati yuaddi hal insanul af'ala awil aqwalal masyru'atal lati tunasibus syari'ata wa ghurdud dini awil ijtima'i. Adabu kulluha Ustaz. Idzan kulluha. Fal adabu kulluha. Nah, Ustaz. Idzan fal adabu kulluha khairun wa hasanun wa ammal akhlaqu wa ba'duha hamidun kasidri wa ba'dul ukhra. Oh ya Ustaz. Wa ba'dul ukhra dhamimatun kal kadhib kama sabaqa dzikru ba'di amsilatihima. Kama sabaqa dzikru ba'di amsilatihima. Ahsan. Barakallah. Kabar. Baik, unit yang kedua, bagian kedua adalah masalah adab. Ta'rifuha, definisinya, wal farqu bainaha wa bainal akhlaq, dan perbedaan antaranya dan antara akhlak. Itu perbedaan antara adab dan akhlak. Ta'riful adab, definisi adab, al-adabu jam'u adabin. Adab adalah bentuk jamak dari kata adab. Jadi adab itu jamak taksir ya. Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Tunggal mufradnya adab. Ya. Adab ini bermakna zarfun wa husnun. Yaitu bagus. Zarfun wa husnun ini makna sama ya. Ini sinonim daripada husnun. Yaitu husnun. Zarfun wa husnun. Yaitu bagus dan baik. Yuqal dikatakan waladun mu'addab. Jadi mu'addab ini diambil dari kata adab. Waladun mu'addab. Ay waladun dhu khuluqin hasan. Yaitu anak yang memiliki akhlak yang baik. Jadi waladun mu'addab, anak yang beradab ya. Waladun mu'addab, anak yang beradab. Anak yang beretika. Anak yang sopan.
Ya, itu wal mu'addab. Ay waladun dzu khuluqin hasan, yaitu anak yang memiliki akhlak yang baik. Waradat riwayatun, terdapat satu riwayatnya yang cukup masyhur, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Hadis ini dhaif ya. Coba lihat footnote-nya. Syekh Albani rahimahullahu taala memasukkan hadis ini dalam kitab silsilah ahadits dhaifah. Jadi hadis ini hadis dhaif derajatnya. Akan tapi Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan maknanya sahih. Dari sisi makna sahih, akan tapi sanadnya lemah. Tidak diketahui sanad yang kuat ya. Tidak diketahui untuk hadis ini sanadnya yang kuat. Ya. Akan tapi maknanya benar ya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi SAW, Tuhanku mendidik aku, fa ahsana ta'dibi, maka Allah Subhanahu wa taala membaguskan pendidikan aku. Jadi Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu dibimbing. Nabi Rasul itu dibimbing. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal farqu bainal adabi wal akhlaqi, dan adapun perbedaan antara adab dan akhlak, tadi di muqaddimah sudah saya sampaikan bahwa sebagian ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara adab dan akhlak. Ulama mengatakan ada perbedaan antara adab dan akhlak. Coba kita lihat ya. Perbedaan antara adab dan akhlak, fahiya annal akhlaqa, bahwa sesungguhnya akhlak tutlaqu ala tabi'ah wasajiyati, ala tabi'ah wasajiyati. Akhlak ini disebut juga disebut at-tabi'ah, yaitu tabiat. Wasajiyah, karakter, itu akhlak. Tabiat dan karakter. Kalau begitu akhlak ini lebih kepada yang sifatnya abstrak ya, lebih dominan kepada sifat yang abstrak, yang tidak nampak. Ya. Wa ma yasduru min dakhilil mar'i, apa yang bersumber atau yang keluar dari dalam diri seseorang. Keluar, yasdur itu keluar, yakhruj min dakhilil mar'i, keluar dari dalam diri seseorang. Kal haya wal bukhul, seperti malu dan bakhil ya, pelit ya. Jadi lebih dominan kepada yang sifatnya abstrak, yang tak terlihat ya, yang tak nampak. Wa amal adabu, dan adapun adab, fahiya a'mal, yaitu perbuatan. Berarti adab ini lebih kepada yang sifatnya konkret, nampaknya. A'malun wa aqwalun. Amal, perbuatan, wa aqwalun, ucapan, perkataan masnunatun, yang dianjurkan. Yatakallafuhal muslim, yang dibebankan oleh seorang muslim agar dia berhias. Dia tazayyana biha, berhias dengan adab tersebut. Ka'adabin naumi, seperti adab tidur. Nah, bagaimana adab tidur? Yang dicontohkan Nabi SAW dalam hadisnya ya. Salah satunya adalah membaca doa tidur ya. Kemudian membaca surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas ya. Kemudian surat An-Nas. Kemudian juga tidurnya miring ke kanan ya. Lambung kanan berada sebelah bawah. Nah, itu adab di antara adab tidur. Nah, ini yang sifatnya apa? Sifatnya adalah konkret, nyata gitu ya. Wal akli, adab makan. Nah, bagaimana adab makan? Ya, membaca bismillah, ya. Kemudian makan dengan tangan kanan. Nah, itu di antaranya. Itu adab. Au suratu, atau bentuk, au tariqatu, atau cara, al-hasanatu, atau cara yang baik. Ya, tadi kan bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur.
Al-maqbulatu yang diterima, allati yuaddi fiha al-insanu yang dilakukan oleh manusia, al-af'ala yaitu melakukan oleh manusia, al-af'ala perbuatan-perbuatan, awil al-qawala atau perkataan-perkataan al-masyru'ah yang disyariatkan, allati tunasibu syariah yang sesuai dengan syariat, tunasib yang sesuai, asy-syari'ata dengan syariat, wa ghardad din tujuan agama, ghardah tujuan ad-din agama, awil istima'i atau sosial. Idzan kalau begitu, fal adabu kulluha khairun wa hasan. Kalau gitu adab itu semuanya baik ya. Wa amal akhlaqu, adapun akhlak, fa ba'duha hamidun, sebagiannya terpuji. Kasidqi, seperti jujur. Wa ba'dul ukhra, sebagian lainnya ala zamimah, tercela. Kal kadzib, seperti berbohong. Kama sabaqa dzikru ba'di amsilatihima, sebagaimana telah berlalu penjelasan sebagian contoh-contoh keduanya, yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada sedikit perbedaan antara adab dan akhlak. Yang pertama adalah kalau akhlak lebih kepada apa yang sifatnya abstrak ya, yang sifatnya tidak terlihat, lebih kepada tabiat, karakter ya. Sementara adab ini lebih kepada yang sifatnya nyata, konkret, baik itu perbuatan, ucapan, seperti adab makan, adab tidur ya, adab masuk rumah kan gitu, adab masuk masjid dan sebagainya. Itu akan kita ambil nanti di bab selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah akhlak itu tidak semuanya baik. Ya, ada akhlak yang baik terpuji, ada akhlak yang tidak terpuji. Nah, sementara adab ini adalah semuanya baik. Al-haya'u kulluhu khair, kata Rasulullah. Malu itu ya semuanya baik. Jadi adab ini adalah semuanya baik. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Nah, itu dari sisi apa? Perbedaan di sini. Tapi sebuah mengatakan sama ya. Karena ada juga nanti dikatakan apa? Akhlak tidak baik. Itu akhlak enggak baik, itu adabnya tidak baik. Ada anak tak beradab gitu. Nanti kita lihatlah apa pembahasan selanjutnya. Nah, itu masuk kepada al-babus tsani, bab yang kedua, itu akhlak dan adab ma'allah. Ada akhlak dan adab ma'allahi azza wa jalla. Baik, di sini digabung langsung kedua adab dan akhlak. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan apa? Etika kepada Allah bagaimana, akhlak kepada Allah bagaimana, adab kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Ya. Baik. Silakan selanjutnya. Baik, selanjutnya Khul Gesta dari Bogor. Tafadhol. Nah, bismillah. Al-babu tsani, al-akhlaqu wal adabu ma'allahi azza wa jalla. Adabu ya. Wal adabu. Dalnya panjang ada alif. Wal bukan wal adabu ya. Wal adabu. Al-akhlaqu wal adabu ma'allahi azza wa jalla. Iya. Allahu huwallazi khalaqal insana la syarika lahu fi khalqihi wa razaqahu la syarika lahu fi in'amihi rizqan la yuhsa adaduhu fayanbaghi li 'abdihi an yatakhallaqa ma'ahu azza wa jalla bi ahsanil akhlaqi wa yata'addaba syukran ala ma ahsana ilaihi kama qala ta'ala
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa min akhlaqil abadil hasanati wa adabihi ma'a rabbihi azza wa jalla ma yali. Al-awwal Naam, al-awwalu an yuwahhidahul abdu wa la yusyrika bihi syai'an fi ibadatihi. Fa idza asyraka bi rabbih fa huwa aswa'u abdin khuluqan. At-tsani an ya'budahu wahdahu li'annahu huwal khaliqul malikul al-mudabbiru ar-raziqul muhyil mumit. Fahuwa mustahiqul ibadata la syarika lahu fiha. Wali ajli hadha khuliqal jinnu wal insu kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, yakfi hada. Cukup. Ya. Sampai situ dulu. Baik, man yaqra. Berikutnya Dini dari Boyolali, silakan. Ada akhlaq wal adabu ma'allah wala yakhaf insana la yukanu fi khalqihi wa zallahu fi na'mihi rizqan يتخلق معه كما قال تعالى الله إليك ومن أخلاق Agak terputus-putus ya. Ya. Diulang Ustaz, lanjut ke yang berikutnya Ustaz. Lanjut nanya. Ummu Hisham, tafadhali, silakan. Dari Al-Babu Tsani, Ustaz? Ya. Al-Babu Tsani al-akhlaqu wal adabu ma'allahi azza wa jalla. Allahu huwallazi khalaqal insana la syarika lahu fi khalqihi wa razaqahu la syarika lahu fi in'amihi rizqan la yuhsa adaduhu fayanbaghi li 'abdihi an yatakhallaqa ma'ahu azza wa jalla bi ahsanil akhlaqi wa yata'addaba syukran ala ma ahsana ilaihi kama qala ta'ala wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa min akhlaqil 'abdil hasanati wa adabihi ma'a rabbihi azza wa jalla ma yali. Al-awwalu an yuwahhidahul abdu wa la yusyrika bihi syai'an fi ibadatihi fa idza asyraka bi rabbihi fa huwa aswa'u 'abdin khuluqan. Ats-tsani an ya'budahu wahdahu li'annahu huwal khaliqul maliku al-mudabbirur raziqu al-muhyi al-mumitu fahuwal mustahiqul ibadata la syarika lahu fiha wa li ajri hadza khuliqal jinnu wal insu kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik. Al-babu tsani, bagian kedua, al-akhlaq wal adabu ma'allahi azza wa jalla. Akhlak dan adab terhadap Allah azza wa jalla. Kalau manusia dituntut untuk beradab kepada sesama manusia, manusia yang paling utama untuk diperlakukan secara baik, berakhlak dengan baik, beradab baik, selain Rasul adalah orang tua, ayah dan ibu. Kenapa? Karena mereka memiliki jasa yang luar biasa dalam kehidupan seseorang.
Jadi kalau kepada manusia harus seperti pada ayah dan ibu berakhlak yang baik. Tentu kepada Rabb lebih utama. Kepada Rabb lebih utama. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan kita sendiri. Dia menciptakan orang tua kita sendiri. Dia yang berikan rezeki. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka itu lebih utama. Seorang hamba harus berakhlak, beradab kepada Tuhannya. Allah huwallazi khalaqal insan. Allah lah yang menciptakan manusia. Tidak ada seorang pun yang mengingkari. Tidak ada seorang pun yang mengingkari apapun agamanya. Apatah lagi beragama Islam. Itu jelas sekali. Tidak ada seorang Muslim yang mengingkari bahwa Allah itu bukan pencipta. Agama lain pun mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta. Hatta orang jahiliyah pun mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya. Kecuali hanya orang ateis. Tapi hakikatnya kalau mereka mendapatkan suatu musibah besar, ya kan, pasti hatinya akan minta kepada yang dia yakini memiliki kekuatan. Ya. Itu fitrah manusia. Memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkan dia dalam musibah besar. Cuma dia tidak tahu siapa itu. Tapi hatinya dia akan meminta kepada memiliki kekuatan. Hakikatnya adalah tidak ada manusia yang mencari bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Pasti ada. Siapa itu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqal insan. Dialah yang menciptakan manusia. La syarika lahu fi khalqih. Tidak ada sekutu baginya di dalam menciptakan manusia tersebut. Artinya tidak ada bersama Allah yang lainnya dalam menciptakan makhluk. Hanya Allah yang menciptakannya. Ya. Bukan malaikat. Malaikat pun tidak ikut campur. Ya. Dalam menciptakan. Allah yang menciptakan. Malaikat hanya menjalankan perintah Allah. Sebagaimana manusia menjalankan perintah Allah. Wa razaqahu la syarikalah. Dan dialah yang memberikan rezeki kepada manusia. La syarikalah fi in'amih. Tidak ada sekutu baginya di dalam memberikan nikmat kepada manusia. Artinya tidak ada yang memberikan nikmat, hanya Allah. Hanya Allah semata memberikan nikmat. Tidak ada yang lain bersama Allah memberikan nikmat bersama-sama dengan Allah, tidak ada. Hanya Allah. Rizqan sebagai rizki. La yuhsa adaduh. Tidak terhitung jumlah rizkinya. Jumlah rezeki itu enggak terhitung. Baik rezeki yang nampak maupun rezeki yang tidak nampak. Baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tak nampak. Banyak sekali. Ya. Yang nampak saja tak terhitung, apalagi yang tidak nampak. Fayambaghi li'abdih. Maka sudah siogianya bagi seorang hamba an yatakhallaqa ma'ahu. Fayambaghi li'abdih. Maka sudah siogianya bagi seorang hambanya an yatakhallaqa ma'ahu, berakhlak kepada Allah Azza wa Jal bi ahsanil akhlaq, dengan sebaik-baik akhlak, dengan akhlak yang paling baik. Wa ta'addaba, dan beradab, beretika. Syukran, sebagai tanda syukur, ala ma ahsana ilaihi, atas apa yang dia berbuat baik kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada hambanya. Tidak bisa terbalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh ya. Mata ini nikmat yang terbesar di antara nikmat lainnya. Nah, mampukah manusia menciptakan mata? Kan tidak ada mampu manusia menciptakan mata. Ya. Kalau sudah buta, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengganti mata ini. Nah, dan betapa besar nikmat mata ini. Bisakah nikmat mata ini kita bayar? Nggak bisa dibayar nikmat mata ini. Terlalu mahal mata ini Allah ciptakan. Dengan mata itu kita bisa menikmatin kehidupan dunia ini. Alangkah kalau seandainya mata kita ini tak berfungsi, buta, maka suatu kenikmatan yang besar hilang bagi seorang hamba. Ya.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firman, wa ahsin, kata Allah, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, Allah telah berbuat kepada kamu, maka berbaiklah kamu, kata Allah. Jadi ada timbal balik begitu kan? Ada timbal balik. Allah telah berbuat baik kepada kamu, maka siogianya juga kamu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu nanti penjelasan selanjutnya, yaitu apa? Etika, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min akhlaqil abdil hasanati wa adabihi ma'a rabbih azza wa jal. Wa min akhlaq, di antara akhlak hamba yang baik al-hasanah, wa adabihi, dan adabnya, adab seorang hamba kepada Rabbnya azza wa jal, mayali, ini di antaranya. Sebetulnya banyak adab akhlak seorang hamba kepada Rabbnya. Ini yang diungkapkan hanya sebagian kecil saja atau yang penting-penting saja. Yang pertama, an yuwahidahul abdu, yaitu apa? Seorang hamba harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Atau mengesahkan perbuatannya yang disebut dengan tauhid rububiyah, mengesahkan nama dan sifatnya, asma wa sifat, mengesahkan ketuhannya, itulah tauhid uluhiyah, bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, hanya Dia, tidak ada lainnya. Nah, itu ayyuhidahu wala yusyrika bihi syai'a fi ibadatihi, dan tidak menyekutukan atau mensekutukan dengan Allah sesuatu fi ibadati, di dalam beribadah kepadanya. Fa idza asyraka bi rabbih, maka apabila seorang hamba berbuat syirik kepada Tuhannya, menyekutukan Tuhannya, yaitu ketika beribadah tidak murni ibadah kepada Allah, ketika dia berdoa tidak berdoa langsung kepada Allah, umpamanya berdoa kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal, yang sudah wafat, datang ke kuburannya meminta, ya wali Allah, ya fulan, ya fulan. Nah, dia minta apa saja yang di sana, karena dianggap itu tempat yang mustajab, kan gitu. Karena ketidakpahaman. Nah, ini sudah syirik itu. Bahkan itu syirik besar. Syirik besar. Atau dia berdoa kepada Allah, tapi perantara kepada apa? Yaitu perantara kepada yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Ya Rab, dengan kemuliaan wali-wali si fulan, dia datang kuburan sana. Nah ini, walaupun tidak termasuk pada syirik, tapi dia berdoa dengan doa yang bid'ah. Jatuh pada bid'ah. Kalau tidak syirik, jatuh pada bid'ah. Kenapa? Karena doa seperti ini, bertawasul kepada yang sudah meninggal, datang ke kuburannya, bertawasul kepada yang sudah meninggal, ya. Nah, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Tidak usah kepada wali, kepada kuburan Nabi, ketika kita ziarah di sana, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi ini, ya Allah. Nah, berdoa seperti itu di kuburannya. Dan ini memang tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan juga oleh para sahabat. Makanya hati-hati dalam berdoa. Kalau dia tidak jatuh pada syirik, jatuh kepada bid'ah. Kan Nabi sudah mencontohkan bagaimana berdoa. Kan Allah sudah memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, saya aku perkenankan. Adapun tawasul, ada tawasul yang masyru', yang disyariatkan. Yang intinya adalah merujuk kepada sumbernya, baik Al-Quran maupun Sunnah. Tawasul pada orang soleh yang masih hidup, kita minta doa, tolongkan doakan aku ya. Atau orang mau berangkat haji, jangan lupa ya, doakan aku di sana. Nah, itu diperbolehkan. Ya, kan Nabi juga SAW menyuruh di antara sahabat untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kalau kamu bertemu Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah kepada sahabat di antara Umar Khattab, ya, minta doa kepadanya agar dia berdoa kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Itu yang tawasul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Tapi yang berdoa itu adalah orangnya. Orang saleh tersebut yang berdoa. Nah, jadi kalau pergi kubur yang sudah meninggal, masa si mayit dia berdoa?
minta kepada Allah, dia sendiri yang membutuh doa orang yang masih hidup. Ya. Membutuhkan doa orang yang masih hidup. Dia butuh doa anak-anak yang saleh yang mendoakannya. Ya. Bukan orang hidup meminta doa kepada orang sudah meninggal agar dia berdoa kepada Allah. Ya. Nah ini, maka saya katakan kalau tidak jatuh pada syirik, jatuh kepada bid'ah. Atau dia berdoa dengan apa? Tawasul juga adalah dengan amal yang saleh. Ya. Sebagai ungkapkan dalam hadis, dan juga bertawasul dengan apa? Dengan mengungkapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ketika berdoa, dan itu dianjurkan, Allah perintahkan. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah nama-nama yang agung, maka berdoa Allah dengan nama-namanya yang agung. Nah, itu nama tawasul bi asma'i al-ula. Ya. Maka ketika seorang apa? Menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhannya dalam beribadah, fahuwa aswa'u abdin khuluqa, makanya orang jahiliyah dikatakan jahiliyah, akhlaknya paling buruk. Ya, kenapa? Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada akhlak yang baik bagi mereka, pemurah, ya itu terkenal ya. Terkenal ya. Bangsa Arab itu bahkan ada di antara mereka pemurahnya luar biasa. Ya. Sampai diungkapkan dapurnya tidak pernah putus mengepul dapurnya, artinya senantiasa masak dapurnya. Artinya apa? Senantiasa pintunya terbuka 24 jam untuk menerima siapa saja yang butuh bantuan. Sampai demikian. Seperti apa? Hatim At-Ta'i terkenal itu. Pemurahnya. Tapi satu sisi yang adalah akhlaknya yang lain adalah akhlak pada Rabb. Ya, yang paling buruk. Yaitu menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang paling utama. Akhlak kepada Allah. Adab Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah, tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah an ya'budahu wahdahu, yaitu menyembah Allah semata-mata, beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Kenapa? Li'annahu wal khaliq, karena dialah yang sang Maha Pencipta, al-Malik, pemilik, al-Mudabbir, pengatur, Ar-Razik, yang memberikan rizki, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan. Adakah makhluk yang memiliki sifat seperti ini? Adakah makhluk pencipta? Adakah makhluk pemilik alam semesta ini? Adakah makhluk yang mengatur kehidupan alam semesta ini? Kehidupan flora, kehidupan fauna, dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Sampai ulat yang ada dalam batu pun mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia atau makhluk yang memberikan rezeki kepadanya? Termasuk kuman-kuman yang merupakan makhluk. Siapa yang memberikan rezeki kuman-kuman tersebut? Tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Bakteri juga demikian. Siapa yang memberikan mereka bakteri? Dan seterusnya. Semua itu Allah ciptakan. Allah sudah ciptakan alam semesta ini dengan apik. Ar-Razik, Al-Muhyi, yang mematikan. Siapa yang mematikan? Adakah makhluk yang mematikan? Al-Mumit, yang menghidupkan? Tidak ada. Semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, kalau demikian, fahuwal mustahiqul ibadah. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah. Kalau ada manusia beribadah selain Allah, itulah manusia yang paling buruk akhlaknya, yang paling buruk adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Wa li ajli hadza khuliqal jin wal ins. Dan oleh karena itulah Allah ciptakan jin. Khuliqal jin wal ins, diciptakan jin dan manusia. Nah, kenapa? Untuk apa? Untuk beribadah hanya Allah. Untuk beribadah hanya Allah. Kama qala ta'ala di surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia
melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, itu perhatikan nunnya bukan fathah ya. Nunnya kasrah. Ini nunnya nun wiqayah ya. Nun yang asli ya'buduna, nun yang asli itu sebagai tanda i'rabnya itu apa? Min asma'il khamsah, min af'al khamsah ya, af'al khamsah. Marfu disebutkan nun, nunnya dibuang karena ada lam ta'lil masuk. Ya'budun. Nun yang ini nun wiqayah. Asal ya'budunani itu asalnya. Ya, asalnya ya'budunani. Nun wiqayah masuk karena objeknya adalah ya mutakallim, hati saya. Ya'budunani. Ya itu di akhir, tapi itu dibuang ya-nya. Ya. Tertinggal nun wiqayahnya. Ya, sebagai tanda bahwa situ ada ya yang dibuang. Liya'buduni. Nah, perhatikan di sini uslubnya ini ada lil hasar ya, membatasi. Ma dengan illah atau juga dengan kata innama, itu dua usul ini lil hasar untuk batasi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Liya'budun. Ada yang menafsirkan liwahidun, untuk mentauhidkan aku. Kedua-dua tafsir itu bisa diterima karena kedua-duanya Allah perintahkan. Ya. Apa pengerti ibadah di sini? Tentu pengerti ibadah, pengertian yang luas ya. Jangan maksud ibadah itu seperti apa? Salat semata-mata, berhaji, umrah, zakat, puasa. Bukan itu semata-mata. Jadi ibadah itu adalah tunduk kepada Allah. Tunduk semata-mata kepada Allah itu berarti dia beribadah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Makanya yang beribadah itu kata abdun. Abdun hamba. Karena dia memperhambakan dirinya kepada Rabb, kepada Sang Maha Pencipta. Menghambakan diri yaitu sebagaimana seorang hamba tunduk kepada tuannya, semua perintah tuannya dia laksanakan. Nah, begitulah seorang hamba kepada Allah. Dia tunduk kepada Allah, ya. Karena dia sadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, yang Allah ciptakan. Tentu dia harus tunduk kepada Sang Maha Pencipta. Liya'buduni. Maka itu ibadah pengertian luas. Maka semuanya masuk. Berbisnis dengan bisnis yang Allah perintahkan. Dengan jujur. Tidak curang dalam timbangan. Ketika dia berbisnis dengan baik sesuai dengan syariat. Berarti dia beribadah Allah. Beribadah kalau tentu ibadahnya tidak seperti ibadah mahdhah. Seperti salat, puasa, haji, zakat ya. Tapi itu dikatakan ibadah. Maka mencari nafkah itu ibadah. Kalau mencari nafkahnya dengan benar. Sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan jin manusia hanya untuk tunduk dan patuh ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu selanjutnya. Demikian juga seorang wanita dia memakai menutup aurat, berjilbab ya. Ya, ketika dia berjilbab berarti dia ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya apa? Dia tunduk kepada aturan Allah, tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika dia menolak, tidak mau memakai jilbab, telanjang, you can see dan semacamnya, berarti dia tidak tunduk kepada Allah. Berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Sekalipun dia salat. Ya, salat itu ibadah dalam sisi lain, yaitu salat, puasa barangkali kan. Tapi sisi lain dia tidak ibadah. Karena seorang hamba itu harus beribadah dalam segala aspek. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Yaitu sesuai dengan kemampuan. Arti kemampuan di sini adalah harus diusahakan untuk melakukannya. Ya. Karena tidak ada perintah Allah yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba. Semua perintah Allah itu hamba mampu melakukannya. Tidak ada yang tidak mampu. Ketika ada faktor yang menyebabkan dia tidak bisa, maka ada solusi. Allah berikan. Contoh salat, nggak bisa berdiri. Allah perintahkan untuk duduk. Ketika nggak bisa duduk, Allah perintahkan salat juga dengan cara berbaring. Nah begitulah. Kalau dia tidak bisa puasa, Allah perintahkan untuk diganti di hari lain, kan gitu. Yang jelas hidup ini tunduk dan patuh kepada Allah Sang Maha Pencipta. Nah inilah yang kedua, akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Seorang hamba beribadah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak beribadah, maka dia adalah hamba Allah yang tak beradab kepada Rabbnya.
tak berakhlak kepada Rabbnya. Baik, yang ketiga. Insya Allah masih ada kaitan di sini. Ya. Baik, yang ketiga berikutnya Nora Fitri ya dari Bogor. Al-Thalith an yuti'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ala qadri isti'atihi. Qala ta'ala qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ya. Ar-Rabi' Cukup. wa an Bentar, yaskurullaha cukup. ala Cukup dulu. Cukup. Ya, dulu. Ya. Ya, Afwan. Berikutnya, Ustaz. Ya. Dila dari Bandung. Tafadhali. An yuti'ahu biimtisali awamirihi Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi ala qadri istita'ati. Qala ta'ala ala qadri istita'ati. Pelan-pelan bacanya. Ala qadri istita'atihi. Qala ta'ala qul ati'ullaha war rasula fa in Sebentar. Ainnya salah harakatnya. Istita'a ya, bukan istita'i ya. Istita'a. Istita'. Tolong yang punya kitab itu diperbaiki harakatnya. Ala qadri istita'atihi. Qala ta'ala qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Arabi wa an yashkurullaha Cukup yakfi. Kita nomor 3 dulu ya. wala yakfur. Yakfi, cukup dulu. Nomor 3 dulu. Baik, silakan yang lain, ulang lagi. Berikutnya Nurman Hakim, tafadhol. Nurman. Yang lain? Gus Marlin, tafadhali. Ustaz. As-salis an yuti'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ala qadri istita'atihi. Ala qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ya, baik, yang ketiga ada as-salisu, yang ketiga di antara adab dan akhlak kepada Allah, an yuti'ahu, yaitu mentaati Allah. Dengan cara mentaati Allah, bimtisali awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, ala qadri istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya, kadar kemampuannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dengan sesuai dengan usahanya, kemampuannya. Qul ati'ullaha wa rasul, kata Allah. Katakan, ya Muhammad, ati'ullah, katakan Muhammad, katakan kepada siapa? Katakan kepada umatnya. Ati'ullaha wa rasul, taatilah oleh kalian Allah dan Rasul. Nah, taati. Fa in tawallaw, jika kalian berpaling, artinya apa? Tidak mau mentaati Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sehingga Allah tidak menyukai, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang ingkar. Kafir itu orang-orang yang ingkar, orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Dengan cara bertakwa, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, mastata'tum,
Nah, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Tadi sudah saya kasih contoh ya, bahwa kalau tak bisa puasa, ya kena sakit, sudah tidak puasa, tapi diganti di hari yang lain. Nah, itu namanya mastata'tum. Jangan dipaksakan. Demikian juga kalau dia safar. Dan kalau dia tidak mampu puasa, maka jangan puasa. Maka diganti di hari yang lain. Itu contoh. Ya. Jadi tidak ada perintah Allah yang tidak mampu oleh manusia. Tidak ada. Allah tidak akan membebani hambanya di atas di luar kemampuannya. Semua perintah Allah itu pasti mampu manusia melakukan. Demikian juga perintah Rasulullah. Pasti mampu melakukannya. Dia bukan larang Allah ya. Diperintahkan untuk menjauhinya. Menjauhinya. Ya. Tidak bisa meninggalkan secara total langsung, ditinggalkan secara bertahap. Kan gitu. Itu mastata'tum. Sebagaimana dulu ketika turun larangan minum khamar kan enggak sekaligus itu. Iya. Enggak sekaligus. Allah haramkan secara total, tidak berangsur. Ya. Kenapa? Ya, yaitu tadi rahmatan, sebagai rahmat bagi Allah. Karena minum khamar bagi orang jahil sudah menjadi darah daging ya, sudah mendarah daging. Ya, jadi minum kebiasaan ya. Sulit untuk ditinggalkan kalau diharamkan secara langsung. Maka Allah perintahkan untuk ditinggalkan, tapi secara bertahap, sebagaimana ayat-ayat berkaitan itu yang turun. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika seorang itu tidak mentaati perintah Allah, berarti dia tidak beradab kepada Allah. Berarti dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah orang saja dia tunaikan, perintah atasan dia lakukan, kan gitu kan? Masa perintah Allah, Sang Maha Pencipta, atasan darinya yang maha atas lagi, tidak ditunaikan, tidak mau dilaksanakan. Nah ini berarti orang ini adalah orang yang tidak memiliki akhlak, ya. Tidak memiliki akhlak, tak memiliki adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 4, satu nomor barangkali. Baik, Ustaz. Selanjutnya Muhammad Taufik. Atau jika itu cukup nggak? Kita cukupkan, mungkin ada pertanyaan karena 3 menit lagi lebih kurang ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Izin Ustaz. Tidak paham. Ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya. Iya. Mangga, Muji Rahman. Terkait poin ini Pak Ustaz, ya. Berkaitan dengan an yuti'ahu bimtisali awamirihi ya. wajadinabi nawahihi ala qadri istita'atihi. Ya. Kan di dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Berarti yang kita semampunya itu berhubungan dengan perintah saja Pak Ustaz. Kalau larangan harus dijauhkan. Ya betul. Semua larangan itu harus dijauhkan. Tapi ketika menjauhkan itu kan butuh, kadang-kadang ada butuh bertahap gitu kan. Sebagaimana Allah menjauhi khamar. Bagaimana Allah larang khamar pada awalnya. Kan tidak sekaligus. Iya. Nggak sekaligus itu. Khamar itu ketika Umar Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar kiranya Allah mengharamkan khamar itu. Maka turunlah haram khamar itu secara bertahap. Itu nggak sekaligus. Iya, nggak sekaligus. Dalam ayat turun tentang celaan, tentang khamar. Belum ada itu haram tentang celaan, tentang khamar. Ya. Innamal khamru wal maisu wal azlam rijsun. Itu ayat terakhir itu turun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'ul linnas. Perhatikan itu. Ya, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, tentang khamar dan judi. Qul fihima, katakan
di dua sebut itu khamar dan judi itu ada manfaatnya. Wa manfil nas wa ismuhu ma akbaru, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya efeknya negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ayat ini belum mengharamkan secara apa? Secara nyata. Ya, secara nyata belum. Ya. Baru mengungkapkan. Kemudian turun ayat tentang perintah untuk apa? Untuk larangan mendekati salat dan keadaan mabuk. Ya. Dalam keadaan apa? Mabuk. Arti dalam ketika mau sholat itu nggak boleh minum khamar. Kenapa? Karena kalau minum khamar nanti apa yang dibaca itu nggak jelas kan itu. Baru turun selanjutnya adalah tentang apa? Tentang apa? Larangan khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun. Rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Maka jauhilah. Baru diharamkan secara total. Jadi larangan pun bagaimana Allah beberapa hal itu Allah apa larang itu secara apa bertahap ya. Bukan berarti apa boleh dikerjakan, enggak, semuanya larang Allah harus ditinggalkan ya. Kalau tak mampu untuk meninggalkan secara total ya dicoba untuk bertahap. Umpamanya merokok gitu kan. Orang sudah menjadi berdarah daging merokok kan. Nah, mungkin bagi dia sulit sekali untuk meninggalkan secara total gitu kan. Langsung secara apa? Untuk ditinggalkan ya. Tapi bagaimanapun dia harus tinggalkan itu. Nah, bagaimana? Ya mungkin dia bisa meninggalkan, mungkin dia secara bertahap ya. Mungkin hari ini coba tidak merokok, ya kan gitu. Rokok hanya sebatang. Nanti selanjutnya harus dia tinggalkan secara total. Ya. Harus dia tinggalkan secara total. Walaupun perintah itu sudah Allah turunkan secara total, larangan pun juga sudah Allah turunkan secara total. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pelaksanaannya, ya. Pelaksanaannya ketika melaksanakan perintah ini, kemudian ketika mau melaksanakan untuk meninggalkan larangan, bagi seorang terkadang apa? Sulit bagi dia. Nah, sulit bagi dia untuk ditinggalkan langsung, ya. Kecuali orang yang betul-betul ya memiliki iman yang kuat, maka di sini akidah yang perlu ditanamkan terlebih dahulu, ya. Akidah kepada Allah ini yang perlu dulu, karena itu merupakan apa yang menggerakkan hati seseorang. Kalau akidahnya lemah, imannya lemah, maka disinilah ada hal yang sulit dia untuk meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi dia yang sudah puluhan tahun. Ya seperti rokok lah, kita ambil contoh yang gampang saja kan. Sudah puluhan tahun dari kecil, barangkali dari muda dia merokok, bahkan menjadi perokok berat ya. Kita suruh dia tinggalkan. Bahkan mungkin kadang-kadang lebih baik saya tak makan daripada tak merokok katanya. Nah, maka kita anjurkan pada mereka berusaha untuk meninggalkannya, ya kan? Berusaha untuk meninggalkannya. Kalau tidak bisa dia di hari ini sekarang nggak bisa tinggalkan secara total, ya coba dikurangi, betul-betul dikurangi. Coba hanya satu saja kamu merokok. Nanti besok tinggalkan lagi. Jangan dihisap lagi kan gitu. Kan juga perintah Allah itu ada sifatnya wajib, ada sifat sunnah kan. Ada sifat sunnah. Yang sunnah itu memang sebaiknya dianjurkan untuk apa? Untuk dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam ini. Ya. Hanya lagi ya, contoh sebentar ya. Umpamanya orang kita berdakwah orang masuk Islam gitu kan, mereka seperti di daerah-daerah yang minoritas Muslim, banyak mayoritasnya, ada kebiasaan mereka makannya makan babi. Ketika mereka Islam, lalu kita perintahkan untuk apa? Sudah jangan ternak babi, langsung ditinggalkan di saat itu juga. Mungkin bagi mereka sudah susah itu, apalagi itu merupakan apa? Sumber kehidupan mereka kan gitu. Nah, juga demikian, tinggalkan makan babi langsung. Ya. Ya, mungkin kalau itu kita sampaikan, mungkin mereka nggak bakal masuk Islam itu. Ya, nggak bisa, mungkin dia menolak masuk Islam. Ya, disitulah perlu dakwah secara apa? Bil hikmah. Ya, ya, dianjurkan ya sudah. Nanti kamu berusaha untuk tidak makan babi. Ya, kamu berusaha untuk tidak ternak babi. Ya.
Yang penting kamu Islam dulu, bersyahadat dulu. Baik, fadhal. Ada lagi? Ustaz Karim, silakan. Ya Ustaz, di raqam tsani Ya. di ada kata al-mustahiqqul wa huwa al-mustahiqqul ibadata. Iya. Ibadata jadi mansub Ustaz. Maf'ul bih. Maf'ul Maf'ul bih. Iya. Padahal di depannya kan isim Ustaz, gimana itu? Iya, betul. Itu apa? Ini isim fa'il. Isim fa'il ya'mal ka'amal fi'li. Terkadang masdar pun beramal ka'amal fi'li. Jadi ada isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya, isim masdar juga demikian, terkadang beramal pada amal fi'ilnya, bahkan isim fa'il juga, isim maf'ul juga terkadang beramal seperti amal fi'ilnya. Ya, kalau kita beli fa'il, yastahiqul ibadata. Nah, demikian al-mustahiqu al-ibadata. Ini usul seperti banyak sekali ya. Banyak sekali di dalam bahasa Arab. Ya, umpamanya adhabu adhabu ila baitir rajul darban iyyahu. Adhabu ila baiti ar-rajuli musa'adatan iyyahu. Iyyahu itu adalah sebagai maf'ul. Ibaratnya itu maf'ul ajli. Saya pergi ke rumah si fulan untuk memukulnya. Bisa li darbihi atau darban iyyahu. Untuk memukulnya, untuk memberikan bantuan kepadanya. Musa'adatan, ya. Insya Allah itu ada pembahasan di kitab Khulasa Asasiyah di jilid yang terakhir ya, itu jilid keempat, itu ada pembahasan khusus tentang isim fa'il, isim maf'ul, kemudian masdar itu beramal seperti amal fi'ilnya. Itu di bab pertama pembahasan. Cuma itu belum dicetak ya, belum cetak kitab yang keempat, belum cetak. Baru cetak sampai jilid keduanya. Insya Allah nanti cetak jilid ketiga. Ketika dipakai nanti dirajak. Baik, sekarang sampai sini ya kajian kita. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri ini. Oh ya, kemarin ada doa hadis ya. Saya sudah cek itu. Hadis tentang ghadab ya. Ghadab itu, ya. La taghdab walakal jannah ya. Itu perawinya hanya At-Tabrani ya. Tabrani. Dan di situ tidak dijelaskan derajat hadisnya. Tetapi di Jami' As-Saghir Syekh Albani itu mensahihkan tapi sahih li ghairi katanya. Berarti hadis ini asalnya hasan, kemudian mungkin sanadnya ada sanad lain sehingga naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Tapi dalam dalam kitab-kitab hadis lain tidak ada. Ya. Yang saya lihat di Muktabah Syamilah itu hanya di At-Tabrani yang memberikan di Jami' Mu'jam Al-Awsat itu. Ya, dia Tabrani di Mu'jam Al-Awsat ada di situ. Ya, apa yang paling tidak derajatnya hasan lah. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan doa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa fi barakallah. Jazakallahu khairan.